di channel saya, My Hobby, My Fun. Sesuai judulnya, video kali ini saya akan membahas tentang indukan lobster air tawar yang sudah gendong telur. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video kedepannya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita nonton videonya. Jika indukan lobster kalian sudah ada yang sedang gendong telur, kalian harus mengetahui cara penanganan telur tersebut. Karena jika kalian salah penanganannya, baik dalam hal perawatannya, maka kemungkinan telur lobster kalian akan bermasalah, baik dalam hal telur, rontok, dimakan oleh indukannya, dan sebagainya. Perlakukanlah indukan lobster yang sedang gendong telur secara berhati-hati. Jika kalian mengecek kondisi atau usia telur tersebut, kalian harus mengangkatnya secara perlahan-lahan. Jangan sampai indukan yang sedang gendong telurnya itu berontak sehingga membuat telurnya rontok. Waktu indukan lobster saya pertama kali bertelur, saya banyak sekali melakukan kesalahan. Mungkin karena terlalu senang, saking girangnya saya selalu mengecek telur indukan lobster saya, sehingga indukan lobster saya sedang gendong telurnya mengalami stres dan membuat telurnya rontok, seperti yang kalian lihat di video ini. Karena kejadian itu, saya hanya mengecek kondisi telur indukan lobster saya itu 2 minggu sekali. Sesuai saran dari master-master pembudidaya lobster air tawar yang sudah berpengalaman sebelumnya. Saat ini ada beberapa indukan yang sedang gendong telur. Kalau ingin mengecek telurnya, itu juga kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai pada saat kita mengangkatnya, indukan lobsternya itu memberontak yang mengakibatkan telur lobsternya bisa rontok. Karena masih pemula juga, kalian bisa lihat sendiri di video ini. Dalam memegang lobsternya masih takut-takut juga. Bukan hanya pingin hati-hati telurnya rontok, tapi karena takut dijepit. Karena kalau dijepit rasanya mantap. Tapi yang takut bukan saya ya. Yang takut itu orang yang sedang memegang lobster di video ini. Hehe. By the way, usia gendongan telur lobster saya ini berbeda-beda. Kalau yang warna hijau cerah ini usianya baru 1 minggu. Karena ini masih usia 1 minggu, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati dalam memegang indukannya ini. Saran saya, sebaiknya kalau usia telur seperti ini yang baru 1 minggu, alangkah baiknya kita tidak mengganggu indukan lobsternya dulu. Tapi karena saat ini saya ada keperluan untuk buat video, jadi tidak apa-apalah, yang penting videonya jadi, ya kan? Jika warna telur lobster kalian semakin lama warnanya semakin gelap, itu menandakan telur berkembang dengan baik. Pada saat masuk 2 minggu, warna telurnya ke hijau tua menuju ke hitam. Masuk ke 3 minggu itu warnanya mulai hitam-hitam pekat. Masuk ke 4-5 minggu itu warna telurnya sudah mulai merah yang menuju ke bentuk mata buraya. Jadi mata burayanya sudah bisa dilihat dalam waktu 4-5 minggu lebih. Dan minggu ke-6-nya sudah bisa dilihat bentuk burayak yang sempurna di dalam gendongan si lobster indukan. Dan itu bisa dilihat dari tanda-tanda anakannya sudah numbuh capit sekalipun masih bergantungan di perut indukan lobsternya. Jika kalian sudah melihat capitnya dan sebagiannya sudah turun gendong sendiri, itu pertanda bahwa bayi-bayi lobsternya dalam kondisi sudah bisa cari makan sendiri. Pengalaman saya, jika sudah 80% anakan yang sudah turun gendong
dan 20%-nya lagi masih digendong indukannya, sisanya itu kalian bisa menurunkannya dengan cara diobok-obok di dalam air secara perlahan-lahan, supaya anakannya bisa lepas dengan aman tanpa membuat indukan stres. Begitu juga dengan anakannya. Kalau buraya yang baru turun gendong itu, usahakan tidak ada ikannya ya di dalam air. Nanti buraya bisa dimakan oleh ikan tersebut. Walaupun kalian tidak melihat secara langsung ikan itu makan burayanya, tapi logikanya ikan yang lebih besar dari buraya atau anakan lobster itu kemungkinan bisa dimakan oleh ikan. Nah, setelah anakannya sudah lepas semua, indukannya harus dipisahkan dulu atau dikarantina di tempat terpisah dari kolam kawin. Tapi karena di sini saya tidak punya tempat untuk karantina, saya hanya taruh di wadah kue saja. Setelah indukannya sudah molting atau ganti kulit, baru bisa ditaruh di kolam untuk dikawinkan lagi. Jadi indukan ini yang baru turun gendong harus diistirahatkan dulu, tidak boleh dikawinkan lagi sebelum ganti kulit. Kalau ini warna merah yang saya sebutkan tadi nih, yang ketika usianya 4-5 minggu. Kalian bisa lihat kan, mata burayanya sudah mulai muncul. Wah, kedapatan nih, si indukan gendong telurnya lagi rebahan. Malas banget lu, tapi suka-suka lu lah, telur-telur kamu juga. Yang penting dijaga baik-baik ya. Silakan lanjutkan rebahannya. Yuk, mari Bu. Kita lanjut pembahasan lagi ya. Untuk menempatkan induk betina yang sedang gendong telur dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengeraman tunggal atau pengeraman massal. Kalau pengeraman tunggal yaitu dengan cara menempatkan satu ekor induk gendong telur ke dalam satu kolam atau satu akuarium lah. Kalau pengeraman massal yaitu dengan cara menempatkan beberapa ekor induk gendong telur ke dalam satu kolam. Beberapa induk gendong telur yang ditempatkan secara bersama-sama ke dalam kolam harus mempunyai umur telur yang sama. Minimal berselisih 10 hari atau 15 hari lah. Agar lebih terjamin penetasan telur dan memudahkan perawatan, sebaiknya indukan gendong telur dipisahkan dari kawanannya atau dikarantina. Dan selama dalam masa pengeraman, kualitas air dan oksigen harus selalu diperhatikan dan dijaga ya. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian punya pendapat atau masukan, silakan komen di bawah. Dan jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye.